Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Almera. Saya berasal dari kelas Ilmu Komputer C1 angkatan 2020 dengan NIM 2152. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan web play tenis. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang file Python-nya. Pada bagian ini yaitu untuk library-nya, lalu yang ini untuk mengimport data playtennis PKL yang sudah kita buat sebelumnya di IPYNB. Kemudian return index HTML. Jadi pada index HTML ini nanti kita akan menampilkan data-data yang ada di sana, di sini pada web-web yang udah kita buat nanti. Selanjutnya, isi bagian ini menyesuaikan berdasarkan nilai dari variabel yang kita buat. Kebetulan saya menggunakan jenis variabel yaitu integer. Pada bagian ini nanti akan menampilkan hasil prediksi. Jika outputnya sama dengan 0, maka prediksinya tidak bermain. Namun, jika outputnya selain 0, maka prediksinya akan keluar dianggap bermain. Selanjutnya kita yang terakhir yaitu return semuanya. Jadi memasukkan nilai pada HTML ke dalam file IPYNB untuk dilakukan proses algoritma name bias. Selanjutnya kita lanjut ke codingan HTML-nya. Pada codingan ini terdapat body. Jadi pada body ini ada margin untuk ukuran-ukuran di setiap huruf dan tampilannya, background webnya, ini warna tulisannya, dan ini font di bodinya. Lalu pada bagian ini disebut dengan judul pada webnya, lalu kita membuat margin lagi dengan menampilkan nama Hanifah Almera 2152 kelas C1. Ini bagian tabelnya yang nantinya akan kita tampilkan pada webnya. Jadi di sini saya mengatur di setiap tabelnya warna karena biar kelihatan lebih menarik. Lalu ini untuk button atau untuk mengecek klasifikasinya atau mengecek hasil klasifikasinya. Dan ini merupakan tabel untuk hasil klasifikasinya. Saya di sini hanya menggunakan tabel berupa ini karena kalau menggunakan warna seperti yang sebelum-sebelumnya saya rasa kurang menarik. Lalu pada bagian terakhir yaitu hasil klarifikasi playtennis. Nanti ini akan mengeluarkan hasil sesuai dengan output yang ada di sini. Jadi jika outputnya 0 maka prediksinya tidak bermain tenis. Tapi jika outputnya selain 0 maka dianggap dengan bermain tenis. Baiklah, kita coba untuk pergi ke Heroku-nya terlebih dahulu. Kemudian kita juga membuka gitcmd-nya untuk membuat file. Sebelumnya kita panggil dulu di mana posisi tempat kita meletakkan indeks HTML-nya. Kalau sudah, kita langsung ke Heroku login. Karena kebetulan saya tidak bisa dengan
menggunakan Heroku login saja, saya tambahkan Heroku login i biar prosesnya berjalan dengan lancar. Saya masukkan emailnya terlebih dahulu sesuai email yang kita gunakan di Heroku-nya. Kita berhasil login menggunakan Git ini untuk kita berhasil login menggunakan Git CMD untuk login ke Heroku-nya. Oh ya, sebelum kita lanjut, sebelumnya saya sudah membuat file di sini, atau saya sudah membuat app di sini yang bernama Honey 2152 Apply Tennis. Jadi karena saya sudah membuat file, saya tidak membutuhkan saya tidak usah memanggil Git ini ataupun memanggil Heroku Git remote. Nama file saya. Karena sebelumnya saya udah membuat nama app seperti ini. Jadi kita langsung ke git add spasi titik. Berhasil, kita lanjut ke git config global user email, memasukkan email yang kita gunakan di Heroku-nya. Lalu git config kita masukkan nama, boleh nama panjang atau hanya nama panggilan, tapi baiknya kita menggunakan nama panjang. Selanjutnya git commit, kita masukkan nama, nah hasil dari git commit-nya udah berhasil. Lanjut ke git push. Jadi kita dapat melihat pada di Heroku kalau pembuatan webnya lagi proses. Kalau sudah ada kata addonnya, berarti itu untuk pembuatan web kita berhasil. Kita cukup menunggu hasil dari di Heroku-nya. Ini Heroku-nya masih proses. Kita akan menggunakan link ini nanti, jadi kita copy paste aja.
atau kita bisa langsung buka di Heroku-nya saja. Nah, ini hasil konfigurasinya udah selesai. Kita langsung buka di Open App, atau kita juga bisa copy paste dari link yang udah kita copy sebelumnya. Kita Open App, keluar hasil seperti ini, Hanifah Play Tennis, dengan menampilkan nama Hanifah Almera 2152 C1. Ada tabel berupa outlook, temperatur, humidity, sama lain. Dan ini klasifikasinya. Jika kita udah memasukin angka-angka di sini, jadi kita akan lalu kita akan mengklik klasifikasinya. Ini hasil dari klasifikasi yang kita udah masukkan, dan ini hasil klasifikasi Play Tennis. Baiklah, kita coba memasukkannya. Kita ke bagian IPYNB. Nah, pada bagian IPYNB ini ada berupa import file, kemudian pemanggilan file Play Tennis. Sebelumnya saya meletakkan file Play Tennisnya di sini, kemudian keluarlah seperti ini. Selanjutnya di sini ada import pandas untuk mengeluarkan. Di sini saya buat untuk mengeluarkan hasil berupa integer, yang nanti integernya akan kita masukkan ke web yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini bagian dua ini merupakan Sunny, dan 1010 ini berupa hot, height, week, no. Baiklah, kita coba memasukkan angkanya. Nah, hasilnya berupa ini, dan hasil klasifikasi Play Tennisnya adalah no, artinya tidak bermain, atau outputnya sama dengan 0. Coba kita gunakan Play Tennis dengan outputnya 1. Outlooknya 0. Temperaturnya 1. Nah, hasil klasifikasi Play Tennisnya yaitu play atau bermain. Nah, sebelumnya ini pembuatan data atau pembuatan file Play Tennis PKL-nya. Gunanya untuk pemanggilan di file Python yang sudah kita jelaskan. Nih. Selanjutnya kita mencoba di WK-nya. Pada bagian WK, explore, kemudian kita open file, kita buka file, Play Tennis dengan namanya ARFF. Nah, keluarlah seperti ini. Nah, keluar hasil berupa ini. Ini angka-angka yang ada di Play Tennisnya. Ini ada outlook, ada temperatur, humidity, dan Play Tennisnya ada berupa yes dan no.
Ya, pada bagian ini saya akan jelaskan sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan file-file apa aja yang ada pada pembuatan web untuk pelatihan di sini. Pertama, ada HTML, ada app Playtennis berupa Python, dan deploy Playtennis ini berupa IPYNB, dan juga ini merupakan file PKL yang sudah kita buat di IPYNB-nya. Kemudian profile ini sangat berguna. Jika tidak ada profile ini, nanti pada bagian pemrosesan pembuatan link atau penungguan linknya akan error, akan ada kata-kata errornya di sini. Dan requirement ini juga perlu. Baiklah, sekian penjelasannya atas kesempatan untuk pembuatan web deploy ini. Saya ucapkan terima kasih, dan kepada Bu Rani, terima kasih atas pengajaran yang sudah Ibu berikan untuk pembuatan web ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.